Prime, podcast for curious mind. Halo, kamu lagi dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Literasi keuangan dan ekonomi syariah emang kelihatannya meningkat terus setiap tahun. Dan hal ini mendorong pertumbuhan aset keuangan syariah yang tahun lalu mencapai 2,7 triliun rupiah. Artinya, masyarakat kita percaya nih fintech syariah jadi instrumen pembiayaan. Pertanyaannya, apa aja sih yang ditawarin sama fintech syariah yang wajib banget kita pertimbangin kalau kita jadi nasabah? Langsung aja kita ngobrol sama teman baru kita, Certified Financial Planner sekaligus founder dari Sobat Keuangan Syariah, Mas Farizi Yunas, CFP. Langsung aja kita mulai ngobrolnya. Selamat datang Mas Farizi Yunas CFP, hai. Halo, selamat siang Mbak Puri. Siang Mas, kita rekaman ini siang-siang ya. Walaupun teman KBR selalu bisa Selamat pagi. Iya, akses kapan aja, langsung aja nih. Ini kan kita memasuki 2025. Betul. Sepertinya gejolak ekonomi dari segala lini berasa banget gitu ya Mas ya. Ya. Cuman sekarang aku mau ngelihat dari data, walaupun ini gak baru-baru banget, tapi ini jadi titik ngobrol kita lah. Global Islamic Fintech Report 2022. Indonesia ini peringkat 3 Leaders Ekosistem Fintech Syariah Global. Nah, perkembangan sekarang nih kayak gimana? Boleh kasih tahu outlooknya seperti apa tahun ini? Oke, terima kasih Mbak Puri. Oke, teman-teman semuanya, kita mungkin sedikit recall dulu ya, fintech itu apa sih sebetulnya ya? Fintech itu justru salah satu tools ataupun aplikasi ataupun alat ya untuk bisa membantu masyarakat dalam hal layanan transaksi finansial yang berbasis teknologi dan juga berdasarkan digital gitu ya, karena ini menjadi satu bagian ekosistem ekonomi digital yang mungkin akhir-akhir ini di belahan dunia manapun sudah sangat marak gitu ya Mbak Puri ya. Nah, fintech syariah itu sendiri sebetulnya kurang lebih sama, tapi ada nilai-nilai yang harus ibaratnya dipatuhi, yaitu sesuai dengan prinsip syariah ya, otomatis di situ ya. Nah, tadi disebutkan dalam Global Islamic Fintech 2022 bahwa peringkat ketiga nih sebetulnya fintech di Indonesia itu. Nah, per sekarang itu akhir tahun kemarin sebetulnya udah dirilis lagi dan masih di peringkat ketiga. Wah, kita stabil nih, Indonesia stabil. Mungkin ya bisa tepuk tangan, bisa juga harus bisa ditingkatkan. Nomor satunya ada yang tahu? Boleh dong kasih nomor 1, nomor 2 siapa? Malaysia. Oh ya, dan negara tengah kita. Nomor 2 itu Arab Saudi. Jadi nomor 1 dengan skor kurang lebih 80, Arab Saudi 70, dan Indonesia masih di 60. Agak mepet sih dengan peringkat 4 tuh Uni Emirat Arab ya. Jadi sebetulnya masih bisa konsisten tiap tahunnya. Mengapa sih bisa cukup konsisten dalam hal itu? Karena sebetulnya kalau dilihat jumlah penggiat ataupun aplikasi fintech syariah di Indonesia itu cukup banyak sebetulnya. Cuman masyarakat mungkin bisa melihatnya dengan secara holistik atau mungkin belum banyak sekali informasi ya. Dan juga yang kedua, undang-undang ataupun regulasi itu cukup ada gitu keberadaannya. Dari regulasi undang-undang penguatan sektor keuangan ya. Di situ juga membahas masalah layanan finansial teknologi. Kemudian juga dengan adanya regulasi yang lebih transparan, payung hukum yang lebih jelas, otomatis fintech ini juga akan mudah untuk bisa berkembang. Namun sayangnya sebetulnya bisa kita tingkatkan lagi dari segi apa nih? Yang pertama memang masalah talent ataupun human resource dan sumber daya. Knowledge-nya itu masih belum merata, makanya itu bisa menjadi peluang sebetulnya bagi negara Indonesia untuk bisa terus meningkatkan layanan fintech sehingga bisa mengakses seluruh warga masyarakat. Jadi sebetulnya ini sangat bermanfaat ya untuk masyarakat, apalagi mungkin usaha kecil menengah, kemudian teman-teman kita yang mungkin tidak bisa bankable, sehingga bisa mendapatkan fasilitas dan layanan finansial yang lebih cepat dan lebih tepat guna gitu sebetulnya. Ini nular banget. Jadi sebenarnya kan butuh apa sih biar fintech Indonesia bertumbuh, khususnya syariah? Tadi dibilang talent dan SDM. Ini pas banget saya mau masuk ke soal literasi. Artinya tidak hanya kita sebagai orang yang mau aktif berada di industri ini, tapi juga kan mau menjangkau yang unbankable nih gitu. Gimana caranya, pertama sebagai yang pengguna atau nasabah yang tadinya belum ngerti apa-apa, mau deh jadi nasabah.
gitu kan. Itu satu. Dan kita harus ngomongin ini bukan Indonesia yang urban aja ya, bukan kota besar loh gitu. Kita harus ngomongin yang sangat terpinggirkan. Ketika kalau ngomongin unbankable artinya apa? Mungkin ada keengganan pergi ke bank fisik, handphone belum tentu yang terkini misalnya. Terus pada saat bersamaan ini aku ngomongin fenomena ya Mas. Aku bilangnya apa sih? Dulu tuh sampai ada satu band Mother Bank, itu sebenarnya ibu-ibu bikin band, tapi tujuannya bukan buat ngeband. Tujuannya adalah mau ngingetin sama warga sekitar yang tadi terpinggirkan, jangan mau ke rentenir. Itu ada bahasanya, kayaknya Bang Mama atau Bang apa Bang sepeda. Pokoknya bilangnya bank, tapi tentu saja itu bukan institusi bank gitu. Jadi kan di hadapan mereka, saudara-saudara kita diperlihatkan dengan yang seperti itu, tapi ada keengganan ngikut ke yang resmi nih. Gimana nih kayaknya? Dibutuhin apa supaya yang unbankable bisa kesentuh sama kita? Oke, sebetulnya kita berbicara dulu masalah literasi dan inklusi keuangan ya Mbak Puri ya. Terakhir OJK juga merilis di Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2024. Rata-rata memang literasinya cukup besar secara umum ya, 64%-an. Akan tetapi untuk syariah sendiri kira-kira berapa? Hanya 30%-an, 40%-an dibanding dengan konvensional yang sudah mencapai 60%. Jadi akan sangat jomplang sekali ya, atau miris sekali gitu kan untuk bisa menyalip literasi dari segi syariah sendiri gitu. Oke, kita gembar-gemborkan misalkan literasi keuangan secara umum naik tiap tahunnya, tapi kita juga masih ada PR nih sebetulnya untuk fintech, untuk literasi keuangan syariah itu masih harus ditingkatkan. Dan inklusi ini berarti bagaimana masyarakat bisa mengakses layanan keuangan baik itu perbankan ataupun fintech itu sendiri. Hanya kalau syariah itu sekitar 12-13%. Jadi masih sangat jauh sekali sebetulnya. Di sini PR bukan hanya dari pemerintah atau asosiasi atau masyarakat, tapi kita semua gitu kan ya. Menjawab permasalahan tadi terkait bagaimana agar masyarakat sedikit demi sedikit mengubah mindsetnya untuk bisa mencoba ataupun menggunakan layanan ini, yaitu salah satunya adalah dengan gencarnya memberikan edukasi gitu, terutama oleh asosiasi yang ada gitu ya. Kemudian kita pun apalagi sebagai profesi perencana keuangan gitu kan ya, dituntut secara tidak langsung ada tanggung jawab moral untuk bisa mengedukasi masyarakat mana yang memang benar-benar dibutuhkan, mana yang harus dihindari, dan mana yang harus bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan secara finansial di kemudian hari gitu Mbak Puri. Cocok banget. Jadi teman KBR ini beruntungnya network kami tuh sampai ke timur Indonesia. Jadi aku yakin kita ngobrol dengan orang-orang yang datang dari banyak sekali beragam sosial ekonomi. Bisa jadi untuk teman-teman mahasiswa sudah merantau, sudah biasa ya tinggal di kota besar, tapi mungkin masih ada saudara-saudaranya yang nanti aja lah gitu-gitu, masih pegang uang fisik aja, taruh di bawah bantal gitu. Nah, sekarang harus diajak ngomong konvensional bukan versus lah ya. Bedanya konvensional sama syariah. Itu aja juga masih jauh gitu. Karena kita mau ngejar tadi literasinya katanya 30%. 39%-an betul. Masih jauh sekali. Jadi mohon maaf kalau saya nanya sangat basic, tapi ini adalah pertanyaan yang menurutku harus kita jawab, mau mengedukasi teman-teman kita yang mungkin belum paham atau hanya sekenanya aja. Bedanya fintech syariah dengan fintech konvensional itu apa? Terus kalau misalnya dalam hal ini ya bisnis-bisnis yang didukung tuh seperti apa, kemudian pinjaman, istilah bunga dan sebagainya, apa sih yang ngebedain konvensional sama yang syariah? Oke, terima kasih Mbak Puri. Nah, terkait dengan fintech itu sendiri, saya mungkin bisa memberikan gambaran ya bahwa sekarang itu mungkin sudah menggunakan QR code ya untuk setiap pembayaran ya. Nah, itu pun tidak bisa dihindari bahwa secara tidak langsung maupun langsung kita sudah mau tidak mau shifting ke arah finansial teknologi, baik secara konvensional maupun secara syariah. Nah, perbedaan utama itu apa sebetulnya? Memang secara teknisnya, secara proseduralnya itu tidak berbeda jauh, hanya harus menerapkan prinsip-prinsip syariah tadi dan diawasi kepatuhannya oleh Dewan Pengawas Syariah gitu kan. Jadi prinsip syariah seperti apa? Ini tidak melulu masalah religius agama tertentu atau agama Islam gitu kan ya. Yang pertama misalkan tidak ada tambahan atas
transaksi tertentu yang memang masih tidak jelas atau tidak pasti, mungkin istilahnya riba seperti itu kan ya. Kemudian tidak ada transaksi ataupun layanan yang sifatnya spekulasi atau gambling gitu kan, atau istilahnya itu maisir. Kemudian juga tidak ada transaksi ataupun layanan yang sifatnya itu goror atau sangat tidak pasti seperti beli kucing dalam karung gitu kan ya, ataupun sistem ijo dan sebagainya. Dan mungkin ada sedikit istilah, ada antoro dimingkum, ada juga latad limun watud lamun, artinya harus saling ridho, saling ibaratnya bukan suka sama suka ya, harus ketika kita bertransaksi itu harus benar-benar kita tuh rela gitu kan, Rela, kita sepakat gitu kan ya. Kemudian juga tidak ada yang tersakiti ataupun disakiti, secara umumnya seperti itu. Jadi nilai-nilai ini sebetulnya teraplikasikan secara universal, tidak hanya untuk golongan ataupun kalangan tertentu. Itu dari segi prinsip ya. Kemudian dari segi proses layanannya, kalau kita melihat dari konvensional, umumnya itu sifatnya misalkan seperti pemberian pinjaman. Jadi objeknya itu adalah pinjaman ataupun uang itu sendiri. Maka dibebankan biaya atas pinjaman tersebut yang disebut dengan interest atau bunga. Kalau dalam syariah itu adalah ada suatu underlying asetnya gitu kan. Misalkan istilah P2P lending menjadi P2P pembiayaan syariah gitu kan ya. Ada akad-akadnya ataupun ada skema yang sudah diimplementasikan, misalkan skema bagi hasil ataupun skema kerjasama, mudharabah musyarakah dan lain sebagainya. Jadi secara substansi itu serupa tapi tak sama gitu ya Mbak Puri. Kadang mungkin di masyarakat itu stigmanya adalah ngapain sih kita harus ke syariah gitu kan, toh sama-sama juga uang-uang juga gitu kan ya, kita juga mendapatkan uang juga, tapi sebetulnya secara substansi itu sangat berbeda. Dan itu memberikan nilai kemaslahatan dan kebaikan itu tidak hanya untuk hidup sekarang tapi juga memfokuskan juga kehidupan nanti gitu ke depannya, seperti itu kurang lebihnya ya. Dan kalau dari segi regulasi kita tunduk juga terhadap Undang-Undang OJK, kemudian juga ada Peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 dan kita juga tetap ada audit ataupun harus patuh terhadap prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional. Itu pembeda dengan yang konvensional. Betul. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan sih ada gambaran gitu kan. Kalau boleh ada gambaran mungkin bisa mencobanya. Iya. Benar. Nah, sekarang gini, kalau tadi kan kita sudah paham ada prinsip-prinsip yang perlu dipatuhi gitu. Ketika kita bicara fintech, banyak juga orang yang mengakses ini dengan mindset berinvestasi, gitu kan ya. Ketika kalau kita bicara ajaran, bisa jadi investasi yang dimaksud berbeda dengan investasi konvensional. Nah, bedanya ada di mana? Amankah? Apa yang harus kita perhatikan kalau ini misalnya investor newbie nih? Saya newbie nggak ngerti apa-apa, tapi saya mau dong uang saya bertumbuh gitu, tapi dengan cara yang baik, halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip tadi. Apa yang perlu diperhatikan? Oke, mungkin masalah investasi tidak lupa sebelum kita berbicara masalah produk, kita harus tahu dulu apa Mbak Puri, profil risiko kita. Iya lagi, sangat basic tapi sangat penting ya kan. Betul, karena di fintech itu juga sesuai dengan profil risiko dari masyarakatnya. Misalkan kalau kita menggunakan P2P lending atau pembiayaan itu high risk sebetulnya. Jadi kalau teman-teman di sini yang memiliki risk profile yang cukup agresif, monggo bisa menggunakan layanan fintech syariah P2P lending, misal seperti itu ya. Oke. Tapi memang secara umum cukup moderat ke high risk. Jadi harus hati-hati gitu kan, karena mungkin melihat juga beberapa berita-berita ya yang dikenal misalkan cukup stabil beberapa P2P tapi akhirnya harus bisa berakhir dengan kurang sempurna gitu kan, atau berakhir dengan berita-berita yang cukup negatif gitu kan ya. Nah seperti di sini kalau mau nyebut brand nggak apa-apa Mas, aman Mas. Tadi sebelum kita rekaman memang sempat kita juga baca berita, artinya nggak apa-apa saya sebut ya, nanti teman-teman kalau mau di tip boleh lah gitu ya. CEO Investri ini kan konsepnya juga P2P gitu kan, dianggap masuk ke list daftar orang yang lagi dicari gitu kan, dan berada di negara lain, di Qatar kalau tidak salah. Nah saya sih mau pakai kacamata kita sebagai nasabah, kita nggak pengen dong jadi tanda kutip korbannya, atau kita tidak tahu uang yang sudah kita investasikan kemana. Nah, bawa kami ke basicnya lagi, jadi paham bahwa itu moderate to high risk, tapi mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan, memastikan bahwa lembaga ini solid gitu ya. Oke.
Hal yang paling basic itu adalah memang kita harus mengecek dulu apakah misalkan si aplikasi ataupun naming tersebut terdaftar dan berizin dan diawasi oleh OJK. Tapi saringan itu juga belum cukup. Karena investor itu sebetulnya terdaftar dan berizin dan diawasi sebetulnya. Iya, ini contoh sempurna ya bahwa apa yang terjadi sekarang ini. Oke, lesson learn. Jadi memang kita tetap harus berhati-hati, jangan terlalu mungkin too good to be true. Diawasi, terdaftar, tapi tetap kita harus melihat bahwa ada loh risiko-risiko bisnis seperti itu. Apalagi misalkan berhubungan dengan nilai moral dari CEO ataupun individu yang ada di dalamnya itu, gitu kan ya. Jadi edukasi kepada masyarakat tidak hanya masalah produk dan juga layanan fintech syariah itu sendiri, akan tetapi juga risiko-risiko dan juga manfaat apa sih yang biasanya yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Kalaupun tadi misalkan saya memiliki profil risikonya moderate to high risk gitu kan. Kita alokasikan nih dari pengeluaran ataupun penghasilan kita sekian persen, misalkan minimum 10% atau 20% dan tidak lebih dari itu, dan kita udah siap dengan risiko yang ada, misalkan kayak tadi uangnya dibawa kabur ke negara orang, amit-amit. Kita ketok semuanya ini ya, ketok meja nih. Terus makanya ya memang ketika berinvestasi itu harus tetap menggunakan uang dingin, gitu kan, bukan itu. uang panas ataupun uang yang biasanya kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu, Mbak Puri. Jadi memang dengan adanya berita seperti ini, ya mau tidak mau tingkat edukasi dan awareness masyarakat pun, kita pun sebagai pegiat literasi keuangan, bahkan juga keuangan syariah, harus bisa melihat nih dan juga lebih melek lagi apa sih red flag yang harus bisa disampaikan kepada masyarakat, dan akhirnya yang tadinya ingin mencoba mungkin masyarakat tiba-tiba menjadi takut kembali gitu kan ya. Nah seperti itu, karena banyak sekali sebetulnya fintech lain yang cukup menjanjikan atau cukup bagus dan berkembang pesat gitu di Indonesia ini. Jadi jangan melihat satu sisi aja, tapi ada juga sisi yang lain yang lebih positif lagi untuk bisa kita infokan kepada masyarakat. Itu tadi founder Sobat Keuangan Syariah, Mas Farizi Yunas, yang udah kita tanya-tanya soal perbedaan fintech syariah dan konvensional. Masih banyak lagi hal yang mau saya tanyain, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kamu masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan, bareng saya, Puri Anindita. Episode ini kita lagi ngobrolin soal fintech syariah, bareng sama founder Sobat Keuangan Syariah, Farizi Yunas. Yuk, kita lanjut. Nah, kalau tadi ngomongnya kan perlu ada watchdog, harus ngecek hal-hal lain. Kayaknya partner yang bisa dijadikan ceknya atau watchdognya ini ada, kalau saya lihat ya 2017 ada Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Perannya seperti apa sih? Apakah ini hanya himbauan misalnya, atau kita saling ngabarin nih apa yang terkini nih dari industri gitu. Gimana sih ini bisa berperan lebih aktif lah untuk menjaga lingkungan kita kondusif? Oke, ada namanya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Sebetulnya itu salah satu asosiasi yang langsung ditunjuk oleh OJK, Mbak Puri. Jadi ada 3 asosiasi terkait dengan fintech itu sendiri. Ada Asosiasi Fintech Indonesia secara umum yang menaungi semuanya, itu AFTEK. Kemudian juga Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI, dan juga Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Nah, memang udah khusus nih AFSI ini sebagai wadah kolaboratif bagi ekosistem keuangan digital syariah
dan ditunjuk langsung oleh pihak OJK. Jadi banyak sekali mitra ataupun perusahaan-perusahaan atau misalkan penyedia layanan finansial teknologi ini yang memang bernaung ataupun berkumpul di dalam asosiasi tersebut. Sebut misalkan Alami, Dana Syariah, kemudian ada Safik, ada Fundex, ada crowdfunding, ada juga mungkin Flip sering pakai ya. Itu juga benar. Salah satu anggota dari AFSI sendiri untuk payment secara syariah. Kurang lebih seperti itu. Jadi mengumpulkan semua penyedia layanan dan juga mendengarkan, kemudian juga memberikan masukan-masukan termasuk juga kepada pemerintah, karena dari akhir tahun kemarin sampai dengan awal tahun ini OJK sedang gencar-gencarnya membuat ataupun mengadakan FGD terhadap asosiasi ini. Bagaimana dengar pendapat dengan asosiasi dan juga termasuk dengan para financial planner gitu. Iya kan, sih, benar sih. Karena aku percaya kalau kita mau jadi regulator itu seringkali apa yang terjadi sekarang sama regulasi, pasti regulasi nyusul belakangan gitu. Karena prakteknya jauh lebih cepat gitu ya. Lebih eksponensial lah bahasanya gitu. Nah, sekarang ini contekan lagi nih. April 2023, pendanaan UMKM dari fintech syariah nyampe 9 triliun. Gimana supaya pendanaan fintech syariah ini makin meningkat? Oke, nah terkait dengan pendanaan fintech, kalau yang syariah itu masih 9 triliun. Tahu nggak yang konvensional itu berapa? Berapa? Aku nggak tahu, 9 triliun aja di otakku kayaknya banyak banget kalau dilihat secara individu ya, bukan korporasi ya. Iya. Ini kalau konven itu hampir 540 triliun. Sangat jomplang sekali ya. Gapnya sangat. Oke. Lanjut, berarti ada ruang untuk bertumbuh. Ada ruang untuk bertumbuh, tapi kalau kita bandingkan peluangnya bahwa pertumbuhan dari fintech syariah itu sangat tinggi, bisa lebih dari 100% Mbak Puri. Dibandingkan dengan konvensional. Karena apa? Ibaratnya ini kayak butik gitu ya, niche marketnya ada, dan mungkin masyarakat tinggal mengikuti dan menggunakan saja. Yang paling penting adalah masyarakat sudah teredukasi dan literasinya sudah cukup sebetulnya. Ditambah juga dengan beberapa dari lembaga keuangan dan juga perusahaan. Kalau bisa kita lihat ada beberapa perusahaan-perusahaan yang non perbankan juga menggunakan ekosistem digitalnya. Misalkan sebutlah misalkan kayak Telkomsel itu memiliki Indico ya, ada ekosistem digitalnya untuk bisa menyalurkan. Seperti itu. Kemudian kalau perbankan banyak ya, kita menggunakan mobile banking kan, mobile banking secara syariah ataupun konvensional, atau kita menggunakan e-wallet. Iya, e-wallet juga e-wallet itu yang paling populer kayak paling populer. Nah seperti itu. Jadi salah satunya adalah untuk bisa meningkatkan pembiayaan tersebut, otomatis dari segi demand-nya mungkin kita tetap continue memberikan edukasi. Dari segi supply-nya harus meningkatkan sinergi dan kolaboratif antara government dan juga perusahaan-perusahaan yang memiliki fokus terhadap pemberdayaan masyarakat dan juga sustainability dalam bisnisnya gitu, seperti itu Mbak Puri. Jadi ada dari edukasi dan kolaborasi dan juga sinergi masing-masing individu dan juga lembaga yang ada. Oke. Nah ini balik lagi dengan POV nasabah. Kita tadi memang di atas kertas kita tahu kok harus pakai uang dingin. Abis itu tadi 10-20%. Ini juga tipenya yang moderate high risk loh gitu. Tetapi berkaca pada apa yang terjadi dengan Investri sekarang, ada nggak sih langkah-langkah legal yang bisa kita lakukan supaya ya mitigasi aja, jangan sampai ini terulang lagi. 1, 2, uang yang hilang tidak sebegitunya gitu. Mungkin nggak sih? Mungkin nggak? Oke, sebetulnya mungkin kalau dari layanan OJK-nya sendiri ataupun regulatornya sendiri sudah ada wadahnya. Kalau kita menemukan isu-isu seperti itu, ada ibaratnya call center yang harus bisa kita call kepada pihak OJK, tapi memang ekspektasinya tidak langsung segera ditindak ya. Tapi kita punya loh, kalau kita mau mengadu gitu kan kepada siapa, kita ada salurannya seperti itu. Kemudian juga terkait dengan bagaimana kita melihat peluang-peluang di sini, masyarakat juga sebetulnya bisa langsung memberikan informasi kepada regulator terdekatnya, misalkan OJK di tingkat kota ataupun kabupatennya gitu kan ya. Kemudian juga bisa ke pemerintahan yang struktural seperti kepala desa, kelurahan gitu kan, bisa menginformasikan bahwa di sini ada loh, istilahnya mungkin tadi rentennya itu bank keliling ya. Oh iya, bank keliling benar. Nah seperti itu. Jadi kayak kita bisa menginformasikan kalau lihat ke gang-gang tertentu, misalkan ada spanduk besar tuh, kami di sini tidak menerima bank keliling gitu kan. Bener. Itu bisa masuk tuh sebetulnya bahwa edukator ataupun pada influencer gitu kan, ataupun individu untuk bisa memberikan edukasi yang lebih
mantap lagi gitu kan di sini gitu. Karena risiko-risiko yang tadi takut uangnya hilang lah, atau misalkan takut misalkan dibawa kabur atau investasinya tidak ada, memang tidak tercatat seperti investor pada umumnya. Ada komite Custodian Central Effect Indonesia yang mencatat semua nilai investasi kita, tapi di situ kita bisa melihat setiap aplikasi itu ada TKB-nya atau tingkat pengembaliannya pada saat kita memberikan kredit ataupun pembiayaan, kita pun berapa sih tingkat pengembalian ke kita, apakah 100% atau berapa persen, itu menjadi persentase yang mungkin kita bisa saya boleh deh saya investasi di situ ataupun tidak gitu. Nah sekarang kalau ngomongin kuenya, artinya kalau tadi ngebandingin beberapa angka kayaknya ruang bertumbuhnya besar, tetapi juga dengan menggunakan nama syariah yang biasanya lekat dengan kepercayaan Islam. Aku mau tahu sih, appetite global tuh masih ada nggak sih, atau dengan embel-embel syariah memang lebih ramah ke negara-negara yang mayoritas Muslim? Oke, tidak dipungkiri kalau kita lihat ke Indonesia, memang ada opportunity kita sebagai negara yang jumlah populasi Muslim terbesar gitu kan ya, bahwa ruang pertumbuhan ataupun ruang untuk bisa berkembang lebih banyak lagi, marketnya ada, itu juga bisa menjadi salah satu prioritas utama untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah. Akan tapi kalau kita recall di tahun 2008 ataupun pada saat subprime mortgage crisis gitu ya, atau financial crisis, justru yang masih bisa bertahan itu adalah keuangan syariah gitu kan. Dibanding dengan keuangan konvensional, di mana mungkin indeks saham yang dari New York Stock Exchange pada jatuh, tapi di Indonesia karena memang ada underlying-nya UMKM, kemudian secara tidak langsung menerapkan akad-akad mudharabah musyarakah ataupun kerjasama, itu tidak berimbas secara langsung ke negara yang memang menerapkan sistem keuangan syariah. Walaupun tidak ada embel-embel syariah, tapi konsepnya itu menerapkan loh sebetulnya implementasi keuangan syariah itu sendiri, Mbak Puri. Jadi keuangan secara global pun terhadap syariah itu appetite-nya masih banyak gitu. Bahkan teman-teman mungkin yang tidak beragama Islam pun kalau ditanya misalkan produk yang diingini itu seperti apa, banyak loh terhadap produk-produk syariah, apakah itu investasi syariah, asuransi syariah, ataupun fintech syariah, itu pun banyak mindsetnya sudah ini bukan hanya untuk Muslim, tapi ini memang values-nya itu didapatkan dan dirasakan oleh semua kalangan. Nah kalau ada ini sangat basic, tapi saya sering dengerin banget gitu ya, kayak begitu kita pakai kata investasi, walaupun di belakangnya ada syariah, sehingga kesannya itu sangat spekulatif. Nah tadi kan dibilang AKT jangan spekulatif dong gitu. Kita harus ada prinsip-prinsip kerjasama, seias kata, ridho dan sebagainya. Bagaimana kita mengedukasi teman-teman yang bahwa ini masih dalam koridor syariah loh ketika kita bicara investasi gitu. Oke. Nah, kalau berbicara masuk investasi dalam koridor syariah, yang paling penting adalah ketika kita memutuskan suatu produk, tadi harus ada dewan syariahnya dulu ya, memang kan. Karena tidak semua, misalkan kita agak melenceng sedikit dalam saham pun, tidak semua itu syariah. Karena kita harus tahu dulu bisnisnya, kemudian kita tahu dulu berapa persen sih total utang yang dibiayain secara non syariah itu untuk bisnis prosesnya. Makanya kalau kita berbicara di luar fintech, misalkan fintech syariah, kita bisa lihat dulu sebenarnya siapa sih investor di situnya gitu kan. Bagaimana dia mendapatkan uangnya, sumber dananya dari sumber pendapatan yang sesuai, yang halal ataupun tidak. Nah itu juga ada proses penyaringannya. Kalau saya bisa sebutkan mungkin salah satu aplikasi misalkan Fundex gitu kan ya, dia securities crowdfunding secara syariah. Itu untuk bisa mendapatkan pembiayaannya itu memiliki layar-layar yang cukup panjang. Tidak hanya dari laporan keuangan bisnis, akan tetapi apakah memang benar-benar bisnisnya itu sesuai dengan syariah tadi dan tidak melanggar gitu kan. Kalau ada suatu red flag, otomatis tidak bisa lolos nih untuk bisa mendapatkan pembiayaan dan investor gitu kan, Mbak Puri. Memang terlihat ketat, tapi itu salah satu regulasi untuk bisa kita menjaga dan kita trust gitu kan ya terhadap aplikasi. Kayak itu. ada due diligence-nya lah gitu ya, sesuai dengan apa yang dijanjikan dan dalam koridor tadi. Sayangnya ini menjadi penutup obrolan kita nih Mas. Dari semua yang udah kita diskusiin, ada nggak yang belum disentuh tapi menurut Mas Farizi cukup penting ketika orang ini mau lebih serius lah terlibat dalam fintech, syariah, entah itu dalam hal investasi atau yang lain-lain? Oke, sebetulnya
kalau kita lihat fintech ini kurang lebih berkembang kalau pada saat kita COVID ya. Karena kan kita social distancing, tidak bisa kemana-mana, menggunakan internet menjadi salah satu halnya gitu kan ya. Di satu sisi kita pun mungkin teman-teman yang beragama Muslim atau beragama Islam, kalau bukan kita siapa lagi untuk bisa mengembangkan industri ekosistem digital ini dan juga mempromosikannya langsung kepada masyarakat, keluarga kita sekitar ataupun kepada teman-teman. Misalkan saya menggunakan aplikasi A, saya pun selalu mempromosikan gitu kan, walaupun bukan endorse seperti tapi itu demi karena belief gitu kan. Gitu ya, karena ini memang ada value-nya yang bisa dirasakan gitu kan ya, bukan hanya keuntungan semata di dunia. Mudah-mudahan nanti ada keuntungan kehidupan setelah di dunia itu mungkin Mbak Puri. Karena spirit gotong royong ya. Betul. Ini mungkin terdengar sangat tersimplifikasi, tapi kayaknya spirit itu tetap ada. Iya, spirit gotong royong. Dan itu memang tidak kita pungkiri bahwa spirit gotong royong itu diakuin oleh teman-teman kita yang mungkin beragama non-muslim gitu kan ya. Ternyata syariah itu sangat luar biasa, sangat hebat sekali mempertimbangkan berbagai aspek termasuk juga gotong royong dan kekeluargaan. Itu tadi obrolan kita bareng founder Sobat Keuangan Syariah, Mas Farizi Yunas. Banyak banget ya insight menarik soal fintech syariah yang bisa jadi bikin kamu tertarik menggunakannya. Nah, kalau teman Uang Bicara sekarang punya kritik, punya saran, atau justru punya ide topik nih untuk ngebahas hal-hal seputar keuangan sama literasi finansial yang selama ini, belum pernah dibahas nih. Boleh banget, ditunggu emailnya ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya, Puri Anindita pamit. Dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now.